Nyelekit Fahri Hamzah kritik manuver Nasdem calonkan Anies Baswedan. Tiba-tiba jadi partai Islam lucu. Dan semua capresnya akhirnya cari aman. Nggak berani ngambil sikap. Kenapa? Kalau dia ngambil sikap, ada 3 benturan yang mungkin dia terjadi. 1, benturan kepada massa. Ya, orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan. Oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih katanya. Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair kepada rakyat. Setelah Bung Surya Paloh menunjuk Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Waduh, dan dari informasi yang saya peroleh, daftar kader Partai Nasdem yang mundur sudah 3 orang saat ini. Ini bisa saja sebuah bola salju yang menggelinding liar dan membesar, siap melongsorkan kader-kader nasionalis sejati Partai Surya Paloh itu. Dan ternyata daftar kader Nasdem yang mundur setelah Anies Baswedan ditunjuk sebagai calon presiden oleh Surya Paloh, diantaranya ada Niluh Putu Ari Pertami atau disebut juga biasanya Niluh Jelantik. Kemudian juga ada Andreas Acuy Simanjaya dan juga ada Edi Santri. Tuh, nggak main-main. Mereka adalah kader-kader aktif, vokal, dan loyalis partai yang dulunya ormas itu. Ya, meski sudah ada 3 orang yang mengaku mengundurkan diri dari Nasdem, tapi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengakui baru 2 orang saja kadernya yang mundur. Ini orang perhitungan banget ya. Mau 2 atau 3, ya kan secara prinsip sama saja lah, mundur. Makanya saya bilang ekstrim kanannya Anies, ekstrim kirinya Ganjar. Karena di belakang Ganjar itu juga takut terhadap kubu Anies, ungkap Fahri Hamzah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah begitu mencuri perhatian belakangan ini. Pasalnya, Fahri tak ragu mengkritik berbagai manuver politik yang terjadi jelang pemilu 2024, termasuk rencana pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Salah satu yang dipermasalahkan Fahri adalah pencapresan Anies dapat melanggengkan polarisasi di tengah masyarakat. Rakyat itu jangan diantarkan kepada ketegangan perasaan, politik identitas, agama, suku, ini harus dihapus. Jelas Fahri. Pindahkan ini kepada ketegangan gagasan, gimana urus negara, gimana menebar kesejahteraan, menegakkan sistem keadilan, memberantas korupsi, menegakkan hukum, memperbaiki kepolisian, dan seterusnya. Demikian sambungnya. Hal itulah yang membuat Fahri kurang setuju dengan pencapresan Anies oleh Partai Nasdem, alih-alih mempermasalahkan Anies secara individu. Mereka berasumsi bahwa masa emosi itu harus dikonsolidasi kembali menjadi masa dari seorang calon. Itu yang saya tentang. Demikian tegasnya. Karena itulah Fahri berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengatur mekanisme agar partai-partai memperkenalkan terlebih dahulu konsep dan visi misi mereka, alih-alih langsung menggandeng baca pres. Sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam, kan lucu gitu loh. Lah terus kemarin ngapain aja lu bos? Jangan gini dong, kan capek kita kalau kayak gini. Demikian tutur Fahri. Fahri tidak mempermasalahkan bila partai Nasdem sudah mantap menggandeng Anies. Tapi yang lain juga dong, sehingga dalam kontestasi ini gagasannya akan ditentang atau diperdebatkan orang, kata Fahri. Ketua DPP Partai Gerindra Fasko Rusaimi selaku pembawa acara lantas mengungkit soal sepak terjang Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Rakyat Indonesia ini cepat lupa ya, dulu ada sebuah partai yang mendukung penista agama, sekarang didukung karena mengusung Anies, ujar Fasko. Hal inilah yang kemudian diamini Fahri sebagai bentuk politik berbasis perasaan. Begitu Anda menguat di perasaan ini, akan ada konsolidasi menguat di perasaan lain. Demikian terang Fahri. Makanya saya bilang ekstrim kanannya Anies, ekstrim kirinya Ganjar. Karena di belakang Ganjar itu juga takut terhadap kubu Anies. Terus ini apa? Perasaan menemukan simbol. Demikian imbuhnya. Fahri kemudian mengungkit perannya dalam membentuk kabinet rekonsiliasi yang berujung dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk ke
ke kabinet Presiden Joko Widodo. Harusnya rekonsiliasi itu dirawat, tapi rupanya kan tidak selesai. Ekstrimnya masih ada, demikian tandasnya. Yang dalam hal ini diduga dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dan Anies untuk